Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kesempatan, kesehatan pada kita semua dalam diskusi panel pada hari ini melalui Zoom Meeting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yaitu tentang literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Nur Hidayah sebagai moderator yang akan memandu atau membimbing jalannya diskusi panel pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan para panelis kita, yaitu yang pertama ada Mbak Abigail BR Tarigan dengan NPM 20 10 30 10 03. Yang kedua ada Mbak Sri Dewi Ayu Seva dengan NPM 20 10 30 10 10. Yang ketiga ada Mbak Viola Larasito dengan NPM 20 10 30 10 45. Dan yang terakhir ada Mbak Agatha Dwi Zes Harita dengan NPM 20 10 30 10 79. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung dan dalam diskusi kali ini. Saya selaku moderator akan memberikan ketentuan waktu dalam penyampaian pemaparan materi dari panelis yang masing-masing panelis saya beri waktu 20 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Kita tentu sadar bahwa literasi punya kecakupan yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Literasi bukanlah suatu bakat, tetapi suatu keterampilan yang perlu dilatih. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan yang di dalamnya banyak sekali manfaatnya, terdapat dampak-dampak yang terjadi dan tantangan-tantangan yang harus dilewati. Baik, langsung saja untuk panelis yang pertama, saya persilahkan Mbak Abigail untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Abigail. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai literasi digital. Sebentar, Mbak. Oke, saat ini salah satu ancaman Saat ini, salah satu ancaman terbesar terhadap Indonesia adalah penyebaran konten negatif atau konten berbau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, bullying, radikalisme, sampai pada beraneka ragam praktik penipuan melalui media digital maupun manual. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman mengenai penggunaan teknologi digital
yang digunakan untuk menerima dan menyebarkan informasi secara efektif dan tepat guna atau rendahnya kemampuan literasi digital. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika menyelenggarakan kegiatan literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan atau hulu penyebaran konten negatif di internet. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif. Literasi nomor 1 adalah di rumah. Contoh yang paling sederhana yaitu saat ini anak berumur 3 tahun saja bahkan sudah mahir membuka video di YouTube dan lebih cepat belajar daripada orang tuanya. Selain keluarga, pihak-pihak yang menjadi gerbang utama untuk literasi digital adalah sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat digital lainnya. Contoh literasi digital antara lain seperti e-book dan e-textbook yang berisi bacaan dengan segala kelengkapannya yang dapat diakses menggunakan media elektronik. Seiring perkembangan waktu, e-book semakin memiliki kelengkapan fitur seperti notes, bookmark, audio, dan gambar di dalamnya yang memudahkan penggunanya terutama pelajar dalam memahami isi-isi konten e-book. Adapun tujuan dari literasi digital, yang pertama menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, yang kedua menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, yang ketiga meningkatkan pengetahuan dengan membaca, yang keempat meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan, yang kelima membuat seseorang bisa berpikir kritis, dan yang terakhir memperkuat nilai kepribadian. Manfaat dari literasi digital, yang pertama menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi yang terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Yang kedua, belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting misalnya di glosarium. Yang ketiga, menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Dan yang keenam, membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Dan yang ketujuh, selalu memperoleh informasi terkini. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi baru. Yang kedelapan, selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Yang kesembilan, membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Dan yang ke-10, dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari. Dan yang ke-11, membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Wright, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Dan yang terakhir, mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial.
Mengapa literasi digital itu penting? Karena melalui literasi informasi digital, seseorang dapat mengasah sifat-sifat seperti ketahanan, ketekunan, dan keyakinan diri. Dengan pengembangan tersebut, seseorang juga dapat mengembangkan dorongan dalam diri untuk terus belajar yang lama-kelamaan menjadi gaya hidup. Adapun prinsip dasar pengembangan literasi digital, yang pertama, pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit. Yang kedua, saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Yang ketiga, faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi. Yang keempat, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi. Kerangka literasi digital yaitu proteksi, perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Hak-hak, yaitu hak-hak kebebasan, berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Pemberdayaan, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika informasi. Penggunaan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan literasi digital dalam masyarakat, teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan internet semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah literasi informasi yang membekali seseorang dengan kemampuan untuk mencerna, memahami, menyeleksi, dan mendapatkan kembali informasi di tengah banjir informasi. Penggunaan literasi digital di dalam bidang pendidikan. Sekolah terus memperbarui kurikulum mereka dengan literasi digital untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi, seperti halnya memfasilitasi komputer di dalam kelas, penggunaan perangkat lunak pendidikan untuk mengajarkan kurikulum, dan materi kursus yang dibuat tersedia untuk siswa secara online. Adapun penggunaan literasi digital dalam dunia kerja, banyak dari pekerjaan saat ini membutuhkan bukti literasi digital untuk dipekerjakan atau untuk kenaikan jabatan. Kadang-kadang perusahaan akan melakukan tes mandiri untuk karyawan maupun calon karyawan. Perekrutan karyawan juga banyak yang menggunakan situs web untuk mencari karyawan potensial, sehingga memahami tentang literasi digital penting perannya dalam dunia pekerjaan. Kesimpulan pada materi hari ini, yaitu literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya, tak kalah sumber daya tersebut disajikan melalui komputer. Dengan perkembangan internet, maka pemakai tidak tahu atau tidak mempedulikan dari mana asalnya informasi, yang penting mereka dapat mengaksesnya. Sekian pemaparan saya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Abigail. Masih ada waktu? Ada pemaparan yang lain? Tidak ada, Mbak. Sudah cukup. Oke, baik. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan dari pemaparan dari Mbak Abigail, yaitu bahwa penggunaan literasi digital ini dari awalnya yang tidak efektif, sekarang lebih menjadi efektif ya Mbak? Begitu bukan Mbak? Iya, Mbak. Lalu tadi Mbak Abigail memaparkan tentang literasi di rumah. Contohnya yaitu anak yang berusia 3 tahun sudah mahir dalam membuka video di YouTube.
Menurut saya, masalah seperti ini juga sudah banyak ada di Indonesia. Nah, ketika orang tua yang awalnya hanya memberikan HP atau gadget sekedar untuk hiburan anaknya, tetapi anak tersebut malah justru kecanduan dengan gadgetnya. Kalau tidak diberikan, mereka tentu akan menangis. Dan akhirnya orang tua dengan terpaksa memberikan gadget kepada anaknya. Lalu menurut pendapat Mbak Abigail, bagaimana tentang masalah tersebut? Dan ada solusi untuk para orang tua yang mengalami masalah tersebut, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini menurut saya ada beberapa solusi atau tips untuk para orang tua untuk menjauhkan anaknya dari kecanduan bermain gadget atau internet. Yang pertama, berikan batasan waktu kepada anak. Yang kedua, berikan mainan alternatif. Yang ketiga, luangkan waktu untuk anak. Dan yang keempat, biarkan anak bermain di luar. Yang kelima, batasi penggunaan jaringan internet di rumah. Yang keenam, sibukkan waktu kegiatan anak. Yang ketujuh, diskusikan pada anak. Yang kedelapan, ajak anak untuk bermain mengenal alam semesta. Dan yang terakhir, ajak anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sekian pendapat saya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Abigail atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan pindah ke panelis yang kedua. Di sini ada Mbak Sri Dewi Ayu Seva. Bagaimana Mbak Seva, sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, dimohon untuk moderator menampilkan PowerPoint-nya. Gimana Mbak, udah muncul apa belum ya tadi? Tadi sudah muncul, tetapi tidak slide pertama, Mbak. Ini sekarang hilang lagi. Oke, Mbak. Terima kasih sudah muncul tampilannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Ayu Seva dengan NPM 20 10 30 10 10. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Literasi Digital dalam Pendidikan. Literasi digital itu apa sih? Literasi digital merupakan sebuah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi sebenarnya apa literasi digital itu? Jadi literasi digital merupakan sebuah kecakapan yang menggunakan media digital atau jaringan dalam menemukan dan mengevaluasi dengan memanfaatkannya secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab dalam memperoleh informasi. Next. Oke, di sini ada 4 garis
besar yang akan didiskusikan pada siang ini. Yang pertama ada dunia diambang digitalisasi, yang kedua guru dalam ancaman digitalisasi, yang ketiga tantangan literasi digital, yang keempat perlunya literasi digital dalam dunia pendidikan. Next. 1. Dunia diambang digitalisasi. Saat ini kita memasuki era 4.0 yang disebut dengan cyber physical system, Internet of Things, dan network. Dapat diartikan bahwa cyber inilah yang akan menguasai dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki unsur geografi yang sangat luas dan belum tentu semua masyarakat Indonesia ini merasakan teknologinya. Dan mungkin di waktu saat nanti kita akan merasakan semuanya, merasakan teknologi. Selanjutnya, di era 5.0 inilah yang akan hidup berdampingan dengan robot-robot dan dipenuhi dengan Internet of Things dan super smart society, yaitu orang-orang yang cerdas inilah yang akan mengendalikan di era industri. Di era yang ditandai perkembangan teknologi ini akan menimbulkan peluang. Pertama, inovatif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dari efisiensi dalam proses modern. Yang ketiga, media yang dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan literasi tanpa teks berbasis cetak. Yang keempat, sebagai media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Misalnya, sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan, kemudian bisa dicetak untuk menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Next. Selanjutnya, bahwa keterampilan yang harus dimiliki di era modern seperti saat ini ada 1. Kemampuan belajar atau learning skills yang terdiri dari critical thinking. Critical thinking ini tujuan utamanya adalah untuk berpikir secara kritis yang harus diterapkan kepada diri kita untuk mencari kebenaran informasi. Yang kedua yaitu kreatif, berpikir kreatif. Sebagai contoh misalnya kita berkarya dan menuliskan lalu menuangkannya melalui aplikasi ataupun website. Yang ketiga, collaboration, menyampaikan ide secara tepat. Yang keempat, communication, yaitu menyampaikan ide secara tepat dan jelas. Jadi, antara collaboration dan communication ini memiliki erat kaitannya. Dan ini sebuah elemen dalam literasi digital yang berupa partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan memanfaatkan e-learning. Yang kedua, ada keterampilan literasi atau literasi skill, yang dimana keterampilan ini merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi, mencari informasi melalui media teknologi. Next. Yang kedua, guru dalam ancaman digitalisasi. Saat ini banyak anak didik yang lebih cerdas dalam dunia teknologi daripada gurunya. Canggihnya, teknologi akan menyebabkan komunikasi antara peserta didik dapat terjalin rahasia. Globalisasi menyebabkan negara-negara yang ada di dunia berevolusi menjadi desa global, yang dimana dalam konteks pendidikan, kemajuan iptek membutuhkan perhatian serius karena dunia pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam penyebaran iptek. Saat ini, proses pembelajaran tidak hanya digital, namun pendidikan juga harus waspada agar mampu membendung efek negatif dari perkembangan iptek. Menyikapi hal tersebut, tenaga pendidik inilah sebagai aktor utama pendidikan. Saat ini, tenaga pendidik harus lebih cerdas daripada murid-muridnya, mengingat murid-muridnya lebih akrab dengan teknologi. Next. Yang ketiga, yaitu adanya tantangan literasi digital.
Yang pertama, rendahnya kemampuan berpikir kritis. Jadi, misalnya seorang siswa mendapatkan banyak informasi dari internet dan langsung menerimanya tanpa menyelektif terlebih dahulu. Lalu itu juga akan bisa menimbulkan ketidakefektifan dalam literasi digital. Lalu yang kedua ada bukan sekadar cakap teknologi. Maksudnya bagaimana, tetapi kita bagaimana harus bisa memanfaatkannya secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu adanya kesadaran data. Misalnya dalam konteks media sosial, kesadaran privasi merupakan suatu pandangan individu terhadap risiko dan potensi negatif dari berbagai informasi. Yang keempat, adanya kemampuan menganalisa data, yang dimana kemampuan analitis dapat digunakan ketika sedang menganalisis sebuah data, menyaring informasi baru, dan membuat keputusan yang dijadikan sebuah pertimbangan. Jadi sebenarnya tantangan literasi digital itu bagaimana menjangkau para siswa untuk memastikan mereka memahami apa yang disampaikan, memastikan ketika memilih tema yang relevan bagi mereka, karena setiap orang memiliki dan menelaah informasi secara beda-beda. Next. Di sini adanya dampak literasi digital. Yang pertama, fisik atau kesehatan dan kecanduan. Misalnya, ketika saat ini anak-anak sedang diberlakukannya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ketika tenaga pendidik telah memberikan soal melalui ke siswa dan siswa tidak tahu jawabannya, maka ia otomatis akan mencari jawaban melalui internet. Secara tidak langsung, mata anak siswa tersebut akan terkena radiasi sinar gadgetnya. Lalu yang kedua, sosial. Yang kedua, yaitu sosial atau kepedulian dan perlindungan. Di mana ketika anak-anak sedang membuka situs internet, maka hal tersebut harus adanya peran tenaga pendidik untuk mengontrol kegiatan anak-anak ketika menggunakan alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa atau etika dan kesantunan. Misalnya di dalam media sosial, seseorang bisa berkomentar semaunya, memaki, dan tidak punya adab. Misalnya bullying melalui media sosial. Next. Sebenarnya literasi digital itu penting nggak sih? Penting banget. Yang pertama, bisa membuat kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu juga bisa memecahkan masalah. Ketika kita mencari informasi di internet, kita juga harus bisa memecahkan masalah informasi tersebut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih dan lancar. Yang keempat, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Next. Selanjutnya, ada strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis literasi digital. Yang pertama, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar, misalnya website tentang pendidikan. Lalu yang kedua, ada pendidikan aplikasi edukatif, misalnya kita membaca melalui aplikasi Ipunas dan Wattpad, seperti itu, semacamnya. Next. Next. Di sini ada manfaat literasi digital. Yang pertama, memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Karena perkembangan yang sangat pesat saat ini melalui teknologi informasi komunikasi sehingga bisa menimbulkan informasi dengan cepat. Lalu yang kedua, belajar lebih cepat. Yang ketiga, menghemat waktu. Misalnya, kita mencari informasi melalui internet dan tidak usah perlu ke toko buku. Yang keempat, mempermudah. Next.
Di samping itu juga perlu adanya peran guru yang memesona untuk bantu jalannya literasi digital dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu ada dua, yang pertama citra diri dan kompetensi. Citra diri terdiri dari penampilan, lalu mudah bergaul dengan siswanya, sabar, simpatik, santun, berakhlak baik, bijaksana, dan jujur. Yang kedua yaitu kompetensi. Yang pertama, menguasai materi. Jadi seorang guru tersebut harus mampu menguasai materi, karena utamanya adalah guru tersebut memberikan ilmu. Lalu yang kedua, berusaha memahami siswa. Yang ketiga, terampil berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan siswanya. Lalu yang keempat, terampil berteknologi. Next. Di sini ada digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah merupakan surat terobosan baru di dalam dunia pendidikan Indonesia, yang dengan memanfaatkannya sistem IT dalam berbagai aspek pengajaran yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Next. Adakah digitalisasi penting bagi sekolah? Ada. Pentingnya digitalisasi sekolah yaitu untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Next. Lalu di sini ada kelebihan digital sekolah. Yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Misalnya, seorang guru memberikan tugas terhadap siswanya melalui via online. Lalu yang kedua, juga siswa lebih menarik mengerjakan tugasnya menggunakan gadgetnya. Sehingga hal tersebut membuat menarik dalam proses pembelajaran. Next. Dua, menghemat kertas. Ketika seorang siswa sedang melakukan ujian, ia lebih baik menggunakan teknologi. Karena apa? Karena seorang guru tidak perlu mengoreksi secara manual, dan itu bisa dilakukan dengan teknologi. Secara otomatis, jawaban tersebut akan terkoreksi. Next. Next. Yang ketiga, tenaga pendidik tidak terkait pada suatu tempat dan waktu. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, misalnya ada kelas pada jam 9 pagi. Lalu dosen tersebut tidak bisa mengajar pada kelas, diundur pada malam hari. Next. Kekurangan dalam digitalisasi sekolah yaitu satu, harus terkoneksi dengan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa internet inilah yang menjadi kendala paling dasar dalam digital pendidikan. Jadi, belum semua masyarakat Indonesia mempunyai jaringan yang bagus. Lalu yang kedua, materi yang diberikan oleh guru. Biaya. Dalam digitalisasi juga perlu adanya kuota untuk berinternet. Lalu yang keempat, mengurangi pembelajaran sosial. Ketika siswa sudah asik dengan gadgetnya, maka ia akan menimbulkan sifat individualisme. Ia tidak akan
menyukai dunia masyarakat, maka ia akan sering kecanduan membuka handphonenya. Next. Next. Kesimpulan dari pemaparan saya tadi, literasi digital merupakan sebuah kecakapan yang menggunakan media digital dengan cara beretika dan bertanggung jawab atas informasi yang diperolehnya. Dapat diartikan bahwa literasi digital ini memiliki peranan yang sangat penting, karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan dan pencapaian suatu pendidikan di dalam literasi tangan. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 menit, Mbak Sefa, mau ditambahin materinya? Tidak, terima kasih, Mbak. Oke. Dari materi yang dipaparkan oleh Mbak Syifa tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa literasi digital sangat penting yang dapat membuat kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak orang dengan lancar. Dan peran penting yang harus guru lakukan bagi pendidik karena perlunya para peserta didik dalam menuntut ilmunya. Kemudian saya akan bertanya kepada Mbak Sefa. Ya, Mbak. Dengan adanya literasi digital, saat ini banyak pengguna media sosial yang tidak menggunakannya dengan benar, seperti berkomentar dengan semaunya. Terlebih banyak sekali saat ini berita hoax yang disebarkan dan banyak orang yang percaya begitu saja tanpa mencari tahu kebenaran berita tersebut karena kurang selektifnya dalam mencari informasi. Bagaimana menurut pendapat Anda dan bagaimana agar mereka dapat menggunakan teknologi sesuai dengan etika? Silakan, Mbak Sefa. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaannya. Saya akan mencoba memberikan opini atas pertanyaannya. Pendapat saya, media sosial sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan masyarakat zaman sekarang. Melalui media sosial, ujaran atau opini yang kita miliki mudah disampaikan melalui publik. Namun, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak perlu mengutarakan kata-kata yang kurang berkenan, seperti menghujat, mencaci maki, apalagi yang dihujat tersebut memiliki kelainan mental, dan itu bisa membuat dirinya down, kurang percaya diri, dan takut. Solusinya, menurut saya, ketika penyebaran hoax, yaitu kita bisa mencermati alamat situs web dan melihat fakta dari mana berita tersebut berasal. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi tersebut mengandung unsur tidak jelas. Lalu solusi untuk yang mencaci maki tersebut, terutama bagi seorang penghujat, lebih baik harus bisa berpikir secara mendalam, ya Mbak, karena hal yang dilakukannya tersebut akan berdampak buruk terhadap dirinya. Misalnya, bisa saja seorang yang dihujat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Karena sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran baik, nama baik, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
Terima kasih Mbak Seva. Sangat menarik sekali jawaban Anda. Sepertinya sangat menarik sekali diskusi kali ini. Saya sudah tak sabar mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Viola. Silakan Mbak Viola untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih moderator. Dimohon untuk share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Viola Larasito akan memaparkan materi mengenai pentingnya literasi digital di era globalisasi. Next. Ya, jadi pada era globalisasi seperti ini tentunya keterampilan dalam menggunakan teknologi itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang tanpa mengenal batasan usia. Penggunaan media, maaf, ulangi dong. Gimana, bisa nggak? Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Dari siapa langsung berarti? Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Viola Larasito akan mencoba memaparkan materi mengenai pentingnya literasi digital di era globalisasi. Ya, jadi pada era globalisasi seperti saat ini, itu penting untuk memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan berbagai macam teknologi oleh setiap orang tanpa mengenal batas usia. Penggunaan berbagai macam teknologi itu juga sangat memudahkan kita dalam melakukan berbagai aktivitas, kegiatan, bahkan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kita itu sudah lama memasuki era globalisasi. Jadi sebelumnya yang belum mengetahui apa itu globalisasi, jadi globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi kita itu dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi yang kita butuhkan, yang kita cari, itu baik informasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, kita juga harus memiliki pola pikir dan cara kerja yang maju, agar kita itu tidak tertinggal, terutama bagi generasi muda. Karena dalam kerjaannya, generasi muda itu sering dituntut untuk menguasai teknologi sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Kita juga harus menempatkan diri secara fleksibel agar mudah beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi-teknologi tersebut. Memang teknologi itu membuat kita mudah, kan membantu mempermudah pekerjaan kita, tetapi di lain sisi juga ada dampak-dampak dalam penggunaan teknologi, khususnya penggunaan media digital. Next slide. Ya, jadi dampak penggunaan media digital di era globalisasi itu ada dua. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif ya. Yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Saya menggunakan contoh biar lebih mudah. Memudahkan pekerjaan manusia itu contohnya dulu sebelum adanya teknologi itu kan para mahasiswa yang akan membuat laporan itu kan pasti mencari referensi dari berbagai sumber dan tentunya harus membuka buku dan membaca buku yang lumayan banyak. Tapi ketika sudah ada teknologi, para mahasiswa itu bisa mencari referensi di internet dan itu mempermudah tentunya.
Yang kedua, sebagai wadah untuk mengembangkan bakat. Ya, jadi sering kita lihat ya biasanya di WhatsApp group terutama itu ada suatu komunitas yang mengadakan kelas-kelas untuk belajar editing, belajar kepenulisan, dan orang yang memiliki bakat di bidang tersebut tentunya dapat mengikuti kelas-kelas tersebut. Yang ketiga yaitu memasarkan produk. Kita juga sering melihat di media sosial, contohnya banyak orang yang berjualan produk dengan memasarkannya di media sosial. Hal itu untuk mencakup konsumen yang lebih luas, karena seperti yang kita tahu konsumen itu lebih sering berinteraksi di media sosial. Lalu selanjutnya dapat berkomunikasi dengan lebih cepat. Jadi media digital itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, seperti contohnya menggunakan video call, telepon, lalu WhatsApp. Kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk berkomunikasi, baik dengan sanak saudara, dengan teman, dengan pacar, untuk menjalin komunikasi yang baik. Lalu selanjutnya sebagai wadah untuk menyampaikan ilmu. Contohnya pembelajaran daring yang dilakukan antara peserta didik dan pendidik. Itu kan juga sebagai wadah untuk menyampaikan ilmu. Lalu jika ada komunitas yang mengadakan webinar, itu juga untuk menyampaikan ilmu, baik itu webinar psikologi, webinar kepenulisan, atau webinar-webinar lain. Lalu jika ada dampak positif, itu pastikan ada dampak negatif. Nah, dampak negatif penggunaan media digital itu contohnya yang pertama, dapat terjadi tindak kejahatan. Tentu saja itu bisa terjadi. Contohnya ketika kita ingin mendaftar Instagram, itu kan pasti kita menggunakan email dan password kan untuk masuk. Nah, pelaku kejahatan itu bisa menghack akun kita dan mengambil keuntungan dari situ. Lalu yang kedua, susah bersosialisasi dengan lingkungan. Contohnya itu dapat kita lihat di lingkungan sekitar. Kita bisa mengamati anak-anak yang lebih suka bermain gadget ketimbang bermain dengan teman sebayanya, seperti bermain sepak bola misalnya, bermain petak umpet. Jadi, anak-anak yang lebih suka bermain gadget itu menjadi susah bersosialisasi dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, kesehatan fisik terganggu. Hal ini disebabkan karena kita terlalu lama memandang layar untuk bermain media digital, jadi dapat merusak mata kita dan juga dapat mengurangi aktivitas fisik yang tadinya bisa digunakan untuk berolahraga, kita malah asik bermainan media digital. Lalu kesehatan mental terganggu. Contohnya ketika kita bermain Instagram, pasti kan kita melihat artis, selebgram yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, lalu yang mempunyai kehidupan yang lebih baik mungkin dari kita, seperti mereka itu punya inilah, punya itu, sedangkan kita kan tidak. Nah, itu dapat menimbulkan sikap iri dan lama-kelamaan akan menjadi toksik untuk kita, dan itu menyebabkan kesehatan mental kita menjadi terganggu. Tetapi berbagai dampak negatif tersebut itu dapat kita kurangi dan tidak akan mudah terjadi, dapat kita antisipasi dengan penggunaan yang bijak dan sesuai kebutuhan. Maka dari itu diperlukan literasi digital agar tidak timbul kerugian-kerugian bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Lalu apa sih itu literasi digital? Mohon moderator tolong next slide ya. Jadi literasi digital dikutip dari Wikipedia, yaitu literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan
dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi upaya dalam melakukan literasi digital bagi semua kalangan itu tentunya diharapkan untuk menerapkan sikap bijak dan bertanggung jawab karena masing-masing pengguna media sosial itu sebetulnya saling berkaitan, saling berhubungan karena kita dalam media yang sama yaitu media digital. Para pengguna ini diharapkan dapat menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya melalui media digital. Next slide. Ya, jadi kesimpulannya adalah media digital sebagai teknologi di era globalisasi memang sangat dibutuhkan dalam membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dan berbagai macam kegiatan di kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh manfaat dari media digital dengan baik, para pengguna media digital perlu diberikan literasi digital dan memahami cara penggunaannya secara tepat guna, sehingga dapat memperoleh manfaat dari penggunaan media digital secara bijak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Viola atas pemaparan materinya. Ada sisa waktu, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Oh ya, saya dapat mengambil kesimpulan dari pemaparan Mbak Viola bahwa di era globalisasi kita dituntut untuk bisa menggunakan media digital agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi saat ini. Nah, di mana literasi digital ini sangat membantu pekerjaan manusia, dan sebagai manusia kita harus bijak dalam penggunaannya. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan untuk Mbak Viola. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu dampak positif dari media digital itu dapat memasarkan produk. Menurut Anda, apakah pemasaran tradisional yang masih aktif dapat digunakan daripada, tak ulangin, katanya salah. Saya ingin bertanya terkait dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Viola, bahwa salah satu dampak positif dari media digital itu dapat memasarkan produk. Menurut Anda, apakah pemasaran tradisional masih efektif digunakan daripada pemasaran secara digital? Silakan Mbak Viola untuk menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya moderator. Saya akan mencoba prompt ini. Jadi menurut saya, pemasaran produk secara tradisional itu masih bisa digunakan sebetulnya karena masih ada orang yang produknya itu melalui koran, brosur, dan media cetak lain karena ya tidak semua konsumen itu bermain di media digital. Tetapi untuk keefektifannya menurut saya kurang. Pemasaran secara tradisional itu kurang efektif dibanding pemasaran digital. Karena apa? Yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu pasti lebih banyak. Yang kedua, itu konsumen khususnya pemuda-pemudi itu kan lebih banyak berinteraksi di media digital. Jadi menurut saya itu kurang efektif. Ya, seperti itu. Moderator, kurang lebih jawabannya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Viola atas jawabannya. Selanjutnya kita akan ke panelis yang terakhir, yaitu dengan Mbak Agatha Dwi Yesharita. Halo Mbak Agatha. Apakah Ya, sudah Mbak siap Tri. memaparkan materi pada hari ini? Ya, insya Allah saya siap. Baik, silakan Mbak Agatha. Oh, baik. Mohon share screen-nya. Ya, perkenalkan nama saya Agatha Dwi Yesharita, NPM 2010301079. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan literasi digital. Tanpa kita sadari, kita itu sudah mempraktekkan literasi digital. Next, Mbak Tri. Dalam pembelajaran kita sehari-hari seperti menggunakan Zoom. Dengan Zoom kita bisa bertatap muka dengan dosen kita, teman-teman kita yang jauh di sana seperti Mbak Gael di Medan dan teman-teman saya yang ada di Magelang, Jakarta dan lain sebagainya, dan dosen-dosen saya juga. Dan selanjutnya yaitu Google Meet. Dengan Google Meet hampir sama dengan Zoom. Sistemnya juga hampir sama, bisa share screen, bisa menjelaskan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu menggunakan Elita. Nah, di Untidar sendiri ada yang namanya Elita. Elita ini berfungsi untuk nge-share tugas dari dosen, kita mengumpulkan tugas, dan dosen memberikan materi juga bisa melalui Elita. Next, Mbak Tri. Nah, selanjutnya yaitu WhatsApp. Pada era seperti ini, sangat sedikit sekali anak muda yang tidak memakai WhatsApp. WhatsApp ini berguna untuk chattingan, memberikan komunikasi dengan keluarga, teman dekat, pacar, dan lain sebagainya. Dan juga WhatsApp ini bisa membuat satu grup, satu kelas seperti kelas 1 ABBS ini, membuat satu grup yang di dalamnya terdapat ada dosen dan siswa-siswanya. Dan ketika dosen memberikan tugas atau memberikan tahu bahwa dosen itu telah memberikan tugas di Elita, dan dosen akan memberitahukan di WhatsApp. Dan itulah bergunanya WhatsApp Group. Dan selanjutnya Mbak Tri, ada Facebook. Nah, di dalam Facebook kita bisa men-share, bisa mengambil informasi seperti berita-berita juga ada. Sekarang Facebook juga bisa mengupload story. Kita lagi apa, sedang apa, foto kita, ekspresi kita, dan hasil karya kita juga bisa di-upload lewat Facebook. Dan sekarang banyak sekali jual beli lewat Facebook juga sangat banyak. Next, Mbak Tri. Nah, Instagram. Anak zaman sekarang nggak mungkin mempunyai Instagram. Instagram sendiri memiliki fitur-fitur efek-efek kamera yang sangat luar biasa, yang menjadikan seseorang itu jauh lebih cantik dan masih banyak lagi. Dan di dalam Instagram ini bisa kita untuk mengupload Instastory, sedang apa kita, di mana kita, sedang sama siapa kita, itu bisa di-upload lewat Instagram, lewat Instastory Instagram. Next, Mbak Tri. Nah, selanjutnya Telegram. Telegram ini hampir sama fungsinya dengan WhatsApp.
Telegram hanya saja lebih bisa mencakup banyak orang seperti di dalam grup. Telegram sendiri tidak dibatasi, dalam grup itu harus berapa orang, bahkan 1.000 orang pun bisa masuk dalam satu grup. Dan lebih enaknya lagi dalam Telegram itu bisa share video hampir 1-2 jam lebih. Seperti halnya saya masuk dalam Telegram itu ada grup untuk video drakor. Nah, ketika saya ingin menonton film drama Korea, saya tinggal masuk dalam Telegram dan mendownloadnya. Dan yang kedua yaitu Google, atau yang kita sering sebut yaitu Mbah Google. Apapun yang kita cari, yang kita inginkan di dalam Google itu ada. Dari jawaban tugas, dari apa motivasi juga ada dalam Google, dan banyak sekali yang ada di Google. Dan ketiga yaitu YouTube. Nah, di dalam YouTube itu kita bisa mengambil informasi, menggali informasi, seperti seorang guru memberikan penjelasan materinya lewat YouTube dengan mereka membuat video dan menyuruh mahasiswa dan siswa-siswinya itu melihat dengan YouTube. Namun di dalam YouTube ini kita harus lebih hati-hati karena banyak sekali berita-berita hoax di dalam YouTube, dan kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang hoax atau bohong. Next, Mbak Tri. Nah, apa itu literasi digital? Next, literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai pengguna digital, media digital, alat-alat komunikasi, kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang kita terima, atas apa yang kita berikan kepada orang lain tentang informasi ataupun berita, ataupun ketika kita sedang di mana dan bersama siapa, kita itu harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang kita berikan kepada orang lain atau share. Next. Nah, tujuan literasi digital sendiri merupakan yang pertama yaitu dapat mengetahui cara menggunakan literasi digital secara sehat. Dengan adanya literasi digital, kita bisa tahu gimana sih caranya menggunakan media digital yang benar, gimana sih caranya menggunakan media digital yang sehat. Seperti halnya pada saat ini banyak sekali fitur-fitur pornografi yang bebas di-share di mana-mana, dan kita itu harus mengikuti literasi digital ini agar kita bisa membatasi diri kita agar menggunakan media digital secara sehat. Next, yang kedua, yaitu dapat mengetahui cara menggunakan literasi digital secara aman. Dengan adanya literasi digital ini, kita bisa menggunakan media digital secara aman. Gimana? Karena di dalam penggunaan media digital sosmed sekarang sudah ada hukumnya. Jadi kita sudah merasa aman bahwa, namun juga harus hati-hati karena banyak hacker-hacker yang sangat luar biasa. Next. Yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan literasi digital secara positif dan produktif. Gimana sih caranya? Yang positif, kita harus membentengi diri kita dengan hal-hal yang berbau negatif dan hal-hal yang membuat diri kita rugi. Seperti halnya ketika kita ada tugas, kita hanya memprioritaskan besok tugasnya besok ada Mbah Google, ada sebagainya.
Dengan kita hanya menulis soal dan kita udah ada jawabannya, kita udah memprioritaskan Google itu tersebut. Padahal kita harus juga membaca informasi yang lainnya. Next. 3 cakupan literasi digital, yaitu pertama kesadaran data atau data awareness. Ketika kita membuat akun WhatsApp, kita tentunya diminta dalam mau masuk WhatsApp itu kita harus menulis nama kita, tanggal lahir kita, nomor telepon kita, dan lain sebagainya, tanpa kita sadari bahwa pihak WhatsApp itu telah mengelola data diri kita dan mengetahui data diri kita itu sendiri. Next. Kemampuan analisis data. Nah, kemampuan analisis data ini merupakan ketika kita harus mencari data itu yang benar, data itu salah, itu kita harus menganalisis agar benar, tidak terjerumus pada data yang salah. Next. Kemampuan untuk fokus atau deep work. Dengan adanya kemampuan untuk fokus deep work ini, ketika kita bekerja, kita itu harus fokus dengan kerjaan kita, tidak ketika ada notifikasi WhatsApp. Nah, kita harus membuka WhatsApp itu dan kita dari literasi digital itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Next, Mbak Tri, yaitu dampak positifnya pertama yaitu untuk membantu proses pembelajaran. Pada era pandemi COVID-19 ini sangat banget dibutuhkan yaitu yang namanya media digital. Dari itu WhatsApp, dari itu Zoom, Google Meet, itu semuanya dari teknologi digital. Laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu kita untuk bertatap muka dari jarak jauh seperti pada saat ini. Kita tidak dalam satu tempat, namun kita bisa berinteraksi walaupun lewat aplikasi Zoom. Yang kedua yaitu untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat. Dengan adanya media digital ini, kita bisa mencari sumber-sumber belajar yang benar. Dan dengan adanya literasi digital ini, kita bisa mencari informasi yang benar itu gimana sih? Informasi yang signifikan itu gimana? Itu tidak asal-asalan mendapatkan informasi saja. 3, untuk membuka peluang bagi guru agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Dengan adanya literasi digital ini dan di masa pandemi seperti ini, guru itu harus dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam penyampaian pembelajarannya kepada siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya, agar apa yang beliau mau share kepada kita itu kita mudeng, tidak terbuang sia-sia. Next. Selanjutnya, dampak negatif literasi digital itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu mengurangi kualitas kinerja. Nah, pada saat karena gimana dengan adanya media digital pada saat ini sangat sulit untuk kita fokus apa yang kita kerjakan. Seperti kita sedang kerja dan ada notifikasi lain sebagainya dari Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, banyak sekali. Kita mungkin tidak akan bisa fokus, dan dengan adanya kita tidak fokus dengan kerja kita, maka akan mengurangi kualitas kinerja kita. Yang kedua yaitu berkurangnya privasi pribadi. Seperti halnya pada saat ini WhatsApp saja ada Instastory. Kita bisa mengetahui seorang itu lagi apa, sama siapa, di mana, tanpa mereka itu tidak memiliki privasi pribadi. Jadi semua orang itu tahu. Kadang
saja seorang remaja ataupun siapapun ya, ketika sedang galau, mereka itu bakal mengupload di Instastory. Kenapa sih cowok saya kok kayak gini, kayak gini, kayak gini? Jadi semua orang itu tahu dan kita tidak memiliki privasi pribadi. Dan ketiga yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Dengan adanya media digital ini, ketika kita tidak bisa membatasi diri kita akan tertuju kepada sosmed dan lain sebagainya. Kita itu memegang HP satu hari itu kayaknya nggak bisa lepas. Lepas itu hanya karena kita mandi atau gimana. Kadang kita makan itu sambil megang HP. Dengan adanya udah ketergantungan seperti ini, kita hanya di dalam rumah bermain smartphone, laptop, game, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mengenal tetangga kita siapa. Ketika kita berbincang-bincang dengan tetangga kita udah nggak sinkron ya, terkadang kita berbicara tentang ini, tetangga kita yang nggak pernah pakai digital berbicara tentang itu, jadi tidak sinkron, dan jadi susahnya kita untuk bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah, mungkin itu saja dampak dari literasi digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak Tri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Agatha atas pemaparan materinya. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa dari materi Mbak Agatha ini banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang dapat digunakan dan sangat berkembang sekali ya, yang di sini berguna untuk menghibur dan mencari informasi. Dengan kita juga harus dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita juga harus dapat menahan diri kita untuk dapat lebih fokus lagi pada pekerjaan kita yang lebih penting. Begitu ya Mbak Agatha? Ya, benar. Selanjutnya, saya mau bertanya Mbak Agatha tentang bagaimana cara kita menyikapi literasi digital. Silakan Mbak Agatha. Baik. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menyikapi literasi digital ya Mbak Tri? Ya. Dengan caranya yaitu dengan kita berpikir kritis bagaimana kita memilah informasi yang kita dapatkan. Terkadang kan informasi yang kita dapatkan itu belum benar, 100% itu belum benar. Terkadang berita itu hoax ataupun lain sebagainya. Dan kita itu tidak boleh percaya dengan satu informasi saja. Ketika kita membaca informasi, kita langsung percaya, oh itu informasi itu benar. Lalu kita langsung share, itu tidak boleh. Kita harus mencari informasi lain, informasi apa saja yang bisa memperkuat bahwa berita itu memang benar-benar ya benar. Dan kita harus membentengi diri kita karena pada era digital ini banyak sekali informasi yang beredar, seperti contohnya saja ketika kita yang tadi saya sampaikan itu memasukkan data diri kita di WhatsApp, kita harus berhati-hati karena kita itu sudah menyerahkan data diri kita ke pihak WhatsApp itu. Apapun yang kita lakukan di WhatsApp, pihak WhatsApp itu tahu kita chattingan bagaimana, dengan siapa, kita apa, itu pihak WhatsApp itu tahu. Dan selanjutnya pesannya ya, kita itu harus tetap fokus tentang apa yang sedang kita kerjakan karena emang susah untuk kita fokus dengan satu yang kita kerjakan, itu susah sekali. Saya pun belum bisa ketika saya sedang melakukan Zoom dengan guru, dosen, dan teman-teman
ketika ada notifikasi WA, saya itu kayak ada yang gini, ayo buka WhatsApp-nya gitu loh. Jadi kan saya sudah buka WhatsApp itu, jadi saya itu tidak fokus dengan apa yang sedang dosen itu sampaikan. Terkadang juga waktu Zoom saya itu ketiduran. Nah itu karena saya tidak fokus tentang yang sedang saya kerjakan itu. Dan kita juga harus menambah wawasan kita agar tidak terjerumus pada informasi yang hoax. Dengan cara yang kita bukan hanya dengan media digital, kan sekarang ada buku. Nah, kita itu harus sering menambah wawasan kita lewat buku. Dan sekarang pun juga ya, buku itu ada yang digital ya, dari lewat aplikasi-aplikasi banyak sekali. Aplikasi perpustakaan yang sekarang lewat internet itu sudah banyak sekali. Jadi kesimpulannya kita untuk menyikapi literasi digital itu kita harus membatangi diri kita agar bisa mengambil yang positif dan membuang yang negatif. Terima kasih, mungkin itu saja Mbak Tri yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Sangat bisa diterima, Mbak. Terima kasih ya Mbak Agatha atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada para panelis yang telah menyampaikan pemaparannya dan telah menjawab pertanyaan. Sebelum saya mengakhiri diskusi kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Yang pertama, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menggunakan dan memanfaatkannya secara baik sesuai dengan etika dalam berinteraksi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu literasi digital sangat penting untuk membuat kita berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak orang dengan lancar. Yang ketiga yaitu di mana literasi digital ini membuat hal yang awalnya kurang efektif sekarang menjadi lebih efektif. Yang keempat, kita dituntut dapat menggunakan media digital di era globalisasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dalam menggunakannya. Kita sebagai pengguna media digital harus bisa menggunakan dengan baik sesuai dengan etika dan harus dapat mempertanggungjawabkannya agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan pada hari ini. Semoga yang dapat kami bahas dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.